Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Itsna Saidatun Nafiah dengan NIM 2102011111058. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait lembaga NU, Batsul Masail dan metode istinbat hukumnya. Yang pertama yaitu terkait lembaga NU. NU atau Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi masyarakat yang telah didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama dengan rekan-rekannya di Jawa Timur. Nah, berdirinya NU itu diawali dengan Nahdlatul Jar atau sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan. Selanjutnya disusul dengan munculnya Taswirul Afkar sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan juga Nahdlatul Watan sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Nah, dengan demikian maka dapat ditemukan 3 pilar penting dalam Nahdlatul Ulama, yaitu yang pertama wawasan ekonomi, yang kedua wawasan keilmuan sosial dan budaya, dan juga wawasan kebangsaan. Nah, Nahdlatul Ulama itu merupakan sebuah organisasi Islam yang disebut dengan Jamaiyah Diniyah Islamiyah. Dengan hal itu, karena sudah resmi menjadi lembaga jamaiyah, maka Nahdlatul Ulama itu sampai sekarang banyak mendirikan madrasah-madrasah pendidikan yang mana dibuat dengan istilah ma'arif. Nah, selain berperan dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama itu juga memiliki upaya dalam pengembangan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Nah, sebagai perkumpulan Nahdlatul Ulama sendiri itu menjunjung prinsip-prinsip dasar yang mendorong manusia itu untuk pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara mendalam, membina hubungan antar umat dengan Tuhannya, dan juga hubungan antar sesama manusia. Nah, Nahdlatul Ulama itu juga merupakan organisasi yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya yaitu ada Lajnah Batsul Masail. Lajnah Batsul Masail atau biasa disingkat dengan LBM merupakan suatu lembaga khusus yang dalam memutuskan suatu hukum yang kemudian dikoordinasikan dengan syuriah di NU. Nah, forum ini itu berperan dalam pengambilan suatu keputusan tentang hukum Islam, baik yang berkaitan dengan fikih, tauhid maupun tasawuf. Nah, biasanya peserta dari LBM ini itu terdiri dari para kiai atau ulama di kalangan NU, baik di dalam maupun di luar struktur dari organisasi NU itu sendiri, dan juga termasuk pengasuh pesantren dan cendekiawan di NU lainnya. Nah, Batsul Masail secara harfiah itu memiliki arti membicarakan suatu permasalahan. Nah, di dalam forum ini, di dalam LBM ini, itu berbagai pengakuan kepentingan yang dibuat dengan musyawirin itu menyikapi dan menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat kontemporer maupun terkini, serta menuntut penyelesaiannya berdasarkan agama Islam yang berbasis istinbat. Jadi LBM di sini itu gunanya untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan masyarakat kontemporer terkini. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar istinbat hukum Batsul Masail Nahdlatul Ulama. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja itu merupakan golongan yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat, dan juga mengikuti warisan para wali dan ulama. Nah, secara khusus kaum Aswaja yang berkembang di Pulau Jawa itu adalah pengikut dari Imam Syafi'i dalam ilmu fikih, Imam Abu Hasan al-Ash'ari dalam bidang akidah, serta Imam Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Nah, sejak didirikannya, Nahdlatul Ulama itu telah menjadikan pemahaman Aswaja itu sebagai landasan pemahaman agama Islam yang meliputi ajaran akidah, tasawuf, dan juga fikih. Nah, Aswaja yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama itu memiliki 5 prinsip dasar yang menjadi karakter keagamaan warga negara. Yang pertama yaitu ada prinsip at-tawassul,
atau jalan tengah. Jadi di sini itu bukan ekstrim ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua yaitu ada asas tawazun, yaitu menjaga keseimbangan dan keselarasan. Hal ini itu bertujuan agar kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan masyarakat, maupun kepentingan masyarakat masa kini dan masa depan itu akan tetap terjaga keseimbangannya. Yang ketiga yaitu ada asas tasamuh, yang mana asas ini memiliki arti toleransi terhadap perbedaan pendapat. Yang keempat ada prinsip ta'adul atau tidak memihak orang lain, dan yang kelima yaitu ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang memiliki arti menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan. Selanjutnya yaitu ada metode istinbat hukum. Di sini ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada metode qauli. Metode qauli ini istinbat hukum yang penetapannya itu dengan cara merujuk kepada kitab-kitab fikih para imam madhab terdahulu. Nah, metode ini itu menempati posisi yang pertama dan menjawab permasalahan yang menggunakan ibarah atau kutipan dari kitab madhab. Nah, metode ini itu digunakan dengan menggunakan pola pendekatan tekstual. Jadi, jika hanya ada satu pendapat terhadap masalah yang dibahas, maka jawaban itu akan diambil dari kutipan kitab tersebut. Tetapi, jika ada lebih dari satu pendapat tentang masalah tersebut, maka akan dilakukan takrir jama'i atau upaya untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat secara kolektif untuk menjawab suatu persoalan. Yang kedua yaitu ada metode ilhaqi. Metode ilhaqi ini digunakan apabila metode qauli itu tidak bisa digunakan untuk menjawab suatu persoalan tersebut. Yang mana metode menjawab kasus secara ilhaqi ini itu dalam prakteknya mirip dengan qiyas. Hanya saja perbedaannya itu, qiyas itu menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapannya berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilhaqi itu menyamakan hukum suatu yang belum ada ketetapannya dengan suatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab muktabar. Yang ketiga yaitu ada metode manhaji. Metode manhaji ini dilakukan apabila metode yang pertama qauli dan juga metode yang kedua ilhaqi itu tidak bisa digunakan untuk menjawab suatu permasalahan yang terjadi. Maka itu lembaga Batsu Masail ini menggunakan metode yang ketiga yaitu metode manhaji. Metode ini itu didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah dengan cara mengikuti jalan pikir dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam madhab. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama itu membuat metode istinbat Al-Hakam yang sederhana pada Muktamar ke-13 tahun 2015 di Jombang, yang mana hasil dari ini menetapkan metode istinbat Al-Hakam secara sederhana itu ada 3, yaitu metode bayani, metode qiyasi, dan juga metode istilahi atau makosidi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu metode bayani. Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, dalam rangka istinbat hukum dari nas dengan metode bayani ini, Nahdlatul Ulama itu telah menetapkan 5 langkah prosedur dalam hal ini. Yang pertama yaitu mengkaji sabab al-nuzul ataupun sababul wurudnya baik secara makro maupun mikro. Yang kedua yaitu mengkaji teks ayat dan hadis dari perspektif kaidah bahasa. Yang ketiga yaitu mengaitkan nas yang sedang dikaji dengan nas lain yang berkaitan. Yang keempat yaitu mengkaitkan nas yang sedang dikaji dengan maqasid syariah, dan yang kelima yaitu takwil nas bila diperlukan. Yang kedua yaitu ada metode qiyasi. Nah, Nahdlatul Ulama itu mengatakan metode qiyasi adalah cara mengambil keputusan berdasarkan kasus yang serupa. Artinya di sini itu membandingkan kasus yang tidak jelas aturannya dengan kasus yang memang sudah jelas aturannya, asalkan alasan atau sebab-sebabnya itu sama. Nah, cara ini itu dianggap sah karena mempunyai proses. Nah, Nahdlatul Ulama itu telah menetapkan kaidah penggunaan metode ini serupa dengan apa yang ditulis oleh ulama lain dalam kitabnya. Misalnya, jika minuman beralkohol itu dilarang karena membuat seseorang mabuk, maka
minuman-minuman lain yang membuat seseorang itu mabuk juga dilarang. Yang ketiga yaitu ada metode istilahi. Nah, ijtihad dengan metode istilahi ini ialah ijtihad yang mengacu pada maqasid syariah yang tujuan umumnya dari pensyariatan hukum Islam. Karena itu ia itu juga bisa disebut dengan ijtihad maqasidi. Nah, maqasid syariah itu tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan nas saja, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum-hukum syar'i yang tidak memiliki acuan nas secara langsung atau secara jelas. Nah, dalil-dalil sekunder semacam yang termasuk pada metode istilahi ini ada istihsan, maslahah mursalah, dan urf yang pada hakikatnya itu merujuk kepada maqasid syariah. Yang mana tujuan dari maqasid syariah ini adalah memberikan manfaat bagi manusia lahir dan batin di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.